Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita dipertemukan kembali di kebaktian online pada minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum memulai kebaktian pada minggu pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang sudah boleh Tuhan. Kiranya di sepanjang hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada buat kami Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar lagi kami akan melakukan ibadah Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan turut hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun Tuhan banyak sekali pergumulan yang kami hadapi Tuhan, tapi Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan pujian-pujian dan penyembahan-Mu Tuhan bisa berkenan di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Dengan hati bersyukur
segala tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga kuasaku Dia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasa-Nya kami tersedia kemenangan bagi dusta. Sorak-sorak bagi Tuhan. Kebenaran yang bebas selalu digantu kekuatan. Hanya di jalan setia menjaga kuasa Dia. Namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi dusta. Hanya di dalam namanya Yesus Dia Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini, dan juga memberkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya Tuhan, sehingga firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali saudaraku di dalam acara online. Pada acara ini, mari kita bersama-sama akan membaca, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 3-4. Saya akan membawakan pada acara ini adalah extraordinary love, yaitu kasih yang luar biasa. Mari kita baca bersama, yaitu di dalam
Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sebelum kita akan melanjutkan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh Tuhan tetap ibadah online. Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu dan juga buka hati kami, para pemirsa, para pendengar, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dengan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, saat ini saya akan berbicara yaitu tentang extraordinary love, yaitu kasih yang luar biasa, saudaraku. Ya, kasih yang luar biasa, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Yaitu kita butuh akan kasih yang luar biasa, terutama pada akhir zaman ini, saudaraku. Dibutuhkan sekali, yaitu kasih dan yaitu yang luar biasa. Mengapa disebut kasih yang luar biasa? Karena kasih yang luar biasa adalah kasih yang disertai dengan kesetiaan. Saudaraku, pada yaitu akhir zaman ini nanti, banyak sekali di dalam Matius 24 ayat yang ke-10 dikatakan, banyak orang yaitu akan murtad dan mereka juga akan kehilangan kasih. Saudaraku, sebab itu mari kita mau mempunyai yaitu extraordinary love, itu kasih yang luar biasa, supaya tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih dan kesetiaan itu ada di dalam kehidupan kita. Memang kasih dan setia itu tidak bisa dipisahkan, selalu berdampingan, selalu seiring sejalan. Kalau seorang berkata yaitu aku mengasihi, tapi tanpa ada bukti kesetiaan, maka kasihnya itu adalah kasih yang kosong, kasih yang tidak ada, ya saudaraku, artinya nol, saudaraku. Ya, sebab itu mari, betapa pentingnya kita punya, yaitu pada akhir-akhir zaman ini, kasih yang luar biasa, yaitu kasih yang disertai yaitu dengan kesetiaan. Nah, saudaraku, kasih dan kesetiaan adalah satu perintah daripada Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita baca tadi, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 3, dikatakan, bahkan pada ayat yang pertama, kalau kita baca lebih dahulu dari Amsal 3 ini, yaitu dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudaraku, di mana dikatakan pada ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, kalau kalungkanlah pada lehermu, maka artinya tunjukkanlah, nyatakanlah kasih itu, saudaraku, dan setia itu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, saudaraku. Berarti kita harus mengingat, ya, dalam-dalam, tidak boleh dilupakan kasih dan setia itu di dalam kehidupan kita. Dan barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, maka ada ganjaran, ada award yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kita akan mendapatkan pada ayat yang keempat dikatakan,
akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, di mana perintah itu harus dilakukan atau ditunjukkan, yaitu dalam keluarga. Saudaraku, antara suami istri, ya, adakah extraordinary love itu masih ada di dalam kehidupan suami istri? Mungkin saudara sudah menikah, ya, baru 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Saudaraku, mungkin juga ada yang sudah kawin emas. Apakah ekstra, yaitu ordinary love, masih ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, saya teringat pada waktu yaitu saya ditelepon, ada yaitu suami istri yang sedang, saudaraku, bertengkar. Dan ketika saya datang, sudah hebat sekali. Suami ini dia memegang yaitu pedang samurai, siap di tangan. Dan istrinya tidak kalah lagi, dia pegang bendo untuk babi, saudaraku. Nah, pada waktu itu saya datang dan saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, ada extraordinary love yang mengalir, kasih Allah yang luar biasa mengalir kepada suami istri ini. Tuhan, berikan kasih daripada Tuhan, kasih dan kesetiaan mengalir dalam hidup suami istri ini. Dan ternyata kasih Tuhan mengalir sehingga mereka boleh dipulihkan menjadi keluarga yang bahagia. Saudara, ya, memang seringkali, ya, antara janji dan kenyataan bisa berbeda. Ketika seseorang akan memasuki pernikahan, dia akan yaitu mendapatkan yaitu berkat di dalam peneguhan ataupun pemberkatan nikah di gereja. Dan disitulah pendeta akan bertanya kepada salah satu pasangan daripada akan menjadi suami istri ini. Pendeta akan bertanya, adakah engkau mau mengasihi, baik itu suami, baik kepada istri, baik istri kepada suami, mengasihi dan mau setia sampai pada akhir hayatmu. Untuk tetap setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam keadaan apapun, engkau tetap mengasihi dan punya kesetiaan. Saudara, itulah janji yang seringkali sudah diucapkan oleh suami istri, tapi seringkali janji tinggal janji. Janji, saudaraku, beda dengan kenyataan. Seorang yaitu gadis yang cantik, saudaraku, yang benar-benar menawan, seksi, saudara, sehingga banyak pemuda yang ingin untuk menjadikan istrinya. Dan ketika pemilihan itu harus terjadi, maka yaitu perempuan ini, gadis ini, dia mulai memilih. Dia bingung dengan pilihan yang mana, tapi dia yaitu terpikat dengan seorang pemuda yang berkata, aku akan tetap mengasihi engkau, aku akan tetap bekerja keras untuk engkau, aku akan tetap setia sampai mati, saudaraku. Ya, saudara, setelah itu mereka menikah. Pada mulanya, semuanya happy, bagus, saudaraku, ya, dan mereka diberkati, mereka boleh kaya. Tapi, saudaraku, belum sampai akhir hayat, saudaraku, janji tinggal janji. Janji tidak ditepati.
Karena 10 tahun kemudian setelah menikah, maka yaitu ada satu kabar yang benar-benar saudaraku menyakitkan hati daripada istrinya, saudaraku, di mana ya satu berita yang membuat dia kaget seperti disambar petir di siang hari bolong. Ternyata suaminya selingkuh. Ya, selingkuh, yaitu dengan siapa saudara? Sekretaris yang masih muda, yang lebih muda dari istri, yang masih seksi, yang selalu mendampingi dia, yang selalu ada di kantornya. Nah saudara, dan ternyata perselingkuhan itu sudah membuahkan anak. Dan ketika istri ini ya dia mendengarkan semua dan dia boleh mendengar berita itu, ya saudaraku, aduh, benar-benar. Lalu dia berkata kepada suaminya, ya dia percaya bahwa suaminya yang begitu setia, ya mengapa dia bisa selingkuh padahal dia janji pada waktu masih pacaran. Tapi ternyata kata-kata daripada suaminya begitu menyakitkan hatinya. Dia berkata, aku sudah tidak cinta kamu lagi. Aku tidak mau mengasihi engkau lagi. Aku lebih cinta yaitu kepada wanita yang lebih muda, yaitu simpanannya yang lebih muda. Saudaraku, istri mudanya. Saudara, benar-benar dia terpukul, saudara. Dan setelah itu suaminya meninggalkan dia untuk hidup serumah dengan istri mudanya. Dan bagaimana dengan dia, saudara? Keadaan seperti itu membuat dia yaitu teringat kembali, membuat dia sadar, saudara, yaitu selama ini memang dia sudah lama meninggalkan Tuhan. Bukankah dia anak sekolah minggu? Tapi dia meninggalkan Tuhan dengan keadaan yang enak. Dia seringkali untuk jalan-jalan ngerumpi, pergi, ya saudaraku, dengan teman-teman ke luar negeri, menghabiskan uang. Saudara, ya dia lupa kepada Tuhan yang mengasihi dia. Dan saat itu dia kembali untuk menelpon temannya untuk dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mulai datang beribadah, bahkan dia mulai setia, saudaraku, di persekutuan. Ya, dia yang tadinya, saudaraku, ingin untuk bunuh diri. Bagaimana kalau bunuh diri? Tapi anak sudah 3. Tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, dia menerima kembali yaitu extraordinary love daripada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia, saudaraku, sehingga dia boleh berusaha dengan catering, dan sebuah perusahaan boleh menerima dia untuk, saudaraku, dia bisa melayani para karyawan. Nah saudara, dan setelah itu berjalan, dia setia, saudaraku, kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupannya. Dan dia sudah dijamah oleh Roh Kudus. Dia boleh memiliki kasih dari surga, extraordinary love daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan yang luar biasa boleh mengalir dalam hidupnya, sehingga dia tidak memiliki kebencian lagi kepada suaminya, tapi dia bisa mendoakan bersama anak-anak tiap malam. Saudara, dia mendoakan supaya suaminya bertobat dan kembali kepada dia.
Ya saudaraku, selang tidak hanya setahun 2 tahun dia berdoa. Setelah 10 tahun kemudian, di suatu malam ketika dia sedang bersama-sama, yaitu dengan teman-teman segereja, juga pendeta datang. Dia berdoa bersama, mengadakan persekutuan. Di tengah malam itu ada seorang yang sedang mengetuk pintu, dan dia membukakan pintu. Dia kaget kembali saudaraku. Ya, seperti dulu dia kaget. Siapa yang datang? Adalah yaitu suaminya yang dia sudah doakan bertahun-tahun, 10 tahun kembali. Saudara, bagaimana? Ada 2 kata-kata. Usir dia, karena dia sudah menghina kamu. Dia sudah tidak mengasihi engkau lagi. Ataukah yaitu kasih dari surga yang sudah mengalir dalam hidupnya, memberi kemenangan untuk dia boleh menerima suaminya kembali. Saudaraku, ya, kasih daripada Tuhan yang luar biasa, extraordinary love daripada Tuhan boleh memenuhi hidupnya. Dan dia berkata, aku terima engkau sebagai suamiku kembali. Dia merangkul suaminya. Suaminya boleh masuk dan ikut dalam persekutuan. Kemudian boleh diteguhkan kembali oleh pendeta dan didoakan. Saudara, mereka kembali di dalam kasih yang mula-mula. Mereka boleh yaitu dipulihkan dengan satu extraordinary love, meskipun mereka hidup sederhana. Nah saudaraku, malam pada saat ini, ya, malam itu mereka boleh dipulihkan. Bagaimana saudaraku? Ya, mari kita sebagai suami istri, sebagai suami istri Kristen, milikilah kasih ordinary love. Ya, extraordinary love daripada Tuhan yang akan mengalir di dalam kehidupan suami istri. Saya juga ingat pada waktu saya pacaran dengan Pak Adi, saudaraku. Ya, waktu itu rambut saya panjang sebokong, saudaraku, dan memang masih seksi, tidak seperti sekarang. Ya, waktu itu ya banyak pemuda juga mengasihi saya, dan mereka seringkali berkata, aku mengasihi engkau, I love you. Ya, tapi satu yang namanya Setia Budi Adi, saudaraku, ya, dia tidak pernah berkata aku mengasihi kamu, I love you so much. Ya, enggak, saudaraku. Dan satu kali saya tanya, kok mengapa? Saya sudah kenal dia sejak kecil, saudaraku. Ya, karena ayah saya juga tetangga daripada ayahnya. Dan ketika saya tanya, maka Bapak Setia Budi Adi berkata pada waktu itu, engkau boleh melihat aku mengasihi engkau, yaitu dari perbuatanku. Perbuatannya yang setiap kali datang di kos saya untuk datang menanti saya, saudara. Ya, dan disitulah saya memilih Bapak Setia Budi Adi ini menjadi suami saya. Dan ternyata janji dibuktikan, yaitu dengan extraordinary love, saudaraku, yaitu kasih yang luar biasa, yaitu yang sudah saya perkenalkan kepada dia, kasih daripada Tuhan. Memang kalau seseorang menerima keselamatan daripada Tuhan, maka dia harus yaitu hidup di dalam kasih dan setia, saudaraku. Dan kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Nah saudara, ya, di mana perintah itu dinyatakan tidak hanya dalam keluarga antara suami istri, tapi juga antara anak dengan orang tua. Anak yang sedari kecil kita besarkan, ya, dengan kasih oleh orang tua. Tapi ada juga anak yang setelah besar, saudara, ya, tidak mengasihi orang tua,
bahkan berani kurang ajar dengan orang tua, menghabiskan harta orang tua. Ini sangat menyusahkan orang tua, saudaraku. Padahal ya, kalau kita mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, maka mereka harus mengerti bahwa dikatakan di dalam hukum yang kelima, dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, kalau kita ingat juga Yusuf, saudara, ya, Yusuf adalah anak yang punya kasih dan setia, yaitu kepada Yakub ayahnya. Saudara, di mana pada masa tua daripada Yakub, maka Yusuf boleh memberikan kasih dan setianya. Di waktu yaitu Bapak Yakub sedang ditimpa dengan kelaparan bersama anak-anaknya yang lain, maka Yusuf dia boleh yaitu menjadi berkat buat bapaknya dan juga saudara-saudaranya. Saudara, mari didiklah anak-anak Anda, ya, yaitu di dalam kasih daripada Tuhan dan kesetiaan. Saudara, mari juga kita sebagai orang tua, kita mau memberikan kasih yang luar biasa, extraordinary love, yaitu kepada anak-anak. Dan anak-anak, biarlah kita juga mengasihi orang tua, yaitu dengan extraordinary love yang luar biasa dari Tuhan. Nah, dalam keluarga yang perlu dinyatakan, yang lain adalah seringkali menantu dengan mertua. Saudara, antara menantu dengan mertua ini seringkali yaitu terjadi perang dingin, yang namanya perang dingin. Saudaraku, ya, seringkali katanya jodohan, padahal sudah tua. Saudaraku, kalau anak-anak seringkali jodohan, ya saudaraku, tapi ini sudah tua. Saya besuk dengan seseorang, dan ternyata ya, ketika saya datang, menantunya tidak mau memanggilkan mertuanya. Ternyata jodohan, saudara, ya. Karena apa? Kata-kata pahit, kata-kata yang pedas, yang nyelkit, saudara, maka membuat sakit hati dan membuat mereka, ya, saudaraku, tidak mempunyai extraordinary love yang daripada Tuhan. Saudara, kita ingat yaitu Rut dan Naomi. Kalau kita baca di dalam kitab Rut 1, saudaraku, ayat yang ke-15 sampai 17, di situ diceritakan bahwa Rut ini bersama dengan kedua menantunya, dia akan pulang kembali ke Bethlehem Yudea, saudaraku, ke Bethlehem Yudea. Dan setelah itu, ya, di perjalanan, maka Naomi ini bertanya, yaitu kepada kedua menantunya, biarlah engkau pulang kepada yaitu ibumu. Biarlah engkau pulang. Tapi kedua menantunya ini, saudaraku, dikatakan bahwa sangat, saudara, sangat berat untuk meninggalkan, sangat berat sekali untuk meninggalkan Naomi, ya, yang akan menuju kembali pulang ke Bethlehem Yehuda. Nah, setelah itu, maka ternyata Orpa, yaitu dia meninggalkan Naomi dan pulang kembali ke tanah airnya. Nah, saudara, dengan Rut, bagaimana dengan Rut ini? Dia adalah menantu yang baik dan setia.
Dia seorang menantu yang punya extraordinary love, yang luar biasa, kasih yang luar biasa, saudaraku, kepada yaitu mertuanya. Bahkan yaitu dikatakan oleh Rut, yaitu jangan desak aku meninggalkan engkau, di dalam Rut 1 ayat 16, dan pulang tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku akan pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun juga mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Nah, saudara, benar-benar Rut ini, ya, seorang menantu yang punya extraordinary love. Ya, dia mengasihi, benar-benar kasih yang luar biasa kepada Naomi. Dan ketika sudah sampai di Bethlehem Yehuda, maka Rut ini juga bekerja. Dia mengambil gandum di ladang Boaz untuk makan bersama, yaitu berdua dengan Naomi. Saudara, dia seorang menantu yang baik, dan benar-benar dia mengasihi mertuanya dengan kasih yang luar biasa. Maka saudaraku, seorang yang punya extraordinary love, ya, yang luar biasa, dikatakan yaitu bahwa akhirnya Rut ini boleh yaitu menjadi istri Boaz. Dan tidak hanya itu, akhirnya ia boleh menurunkan sampai kepada Yesus. Saudara, bagaimana mungkin kita sebagai yaitu seorang menantu, adakah kita punya extraordinary love kepada mertua kita yang sudah tua, yang mungkin juga bisa rewel? Saudara, adakah kita punya kasih yang luar biasa sebagai seorang menantu Kristen? Kita tunjukkan, kalungkanlah pada lehermu, tuliskan pada yaitu loh hatimu. Saudara, tunjukkan yaitu kita adalah menantu yang baik, saudara, yang punya kasih yang luar biasa, extraordinary love, extraordinary love, saudaraku. Dan kita bisa bahkan merawat yaitu mertua kita. Nah, saudara, luar biasa. Mungkin itu tidak hanya di dalam keluarga, bagaimana itu di dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan, saudaraku. Adakah kita mempunyai yaitu extraordinary love kepada Tuhan? Di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, terlebih pada saat-saat ini, di mana hanya ibadah online, di mana yaitu ada COVID-19, di mana virus corona menyerang, banyak orang di PHK, banyak orang yaitu kehilangan pekerjaan. Ya, mungkin pekerjaan saat ini sedang yaitu mengalami penurunan ekonomi, ataupun ekonomimu sedang kacau, ataupun juga mungkin bisnismu sedang bangkrut. Apakah engkau tetap yaitu memiliki extraordinary love kepada Tuhan? Bahkan engkau berkata, aku tetap melayani engkau Tuhan, aku tetap setia ibadah, baik di dalam keadaan apapun. Saudara, ingat yaitu Petrus pada waktu sedang galau, yaitu di tepi pantai Danau Tiberias, dia kembali kepada dunianya menangkap ikan. Saudara, ya, dia kembali bersama-sama teman-teman untuk menangkap ikan. Tetapi saudara, malam itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana
Tuhan Yesus dengan Petrus yang sudah yaitu menyangkal dia 3 kali, berkata tidak mengenal Yesus. Tapi sungguh Yesus punya kasih yang luar biasa. Kasihnya tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak hanya untuk Petrus, tapi juga untuk kita semua. Saudara, Tuhan mengasihi Petrus, tetap mengasihi saudaraku. Tuhan tolong Petrus sehingga akhirnya dia mendapatkan banyak ikan, saudaraku. Ya, saudara, setelah itu Tuhan panggil Petrus. Tuhan panggil Petrus, Simon, anak Yohanes. Di dalam yaitu Yohanes 21 dikatakan Tuhan memanggil Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? Semua orang ini, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bertanya kembali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada yang ketiga kali juga Tuhan bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti layanilah aku, Tuhan. Saudara, Simon belum mempunyai extraordinary love kepada Tuhan sehingga dia bisa menyangkal Tuhan. Kasihnya hanya kasih filio, kasih persaudaraan, bukan kasih agape. Tuhan ingin untuk Simon punya kasih yang agape, sehingga kita bisa mempunyai kasih dan kesetiaan, saudara, kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan berbicara kepada Simon Petrus, dan akhirnya kalau kita melihat dan bahwa Simon Petrus akhirnya dia memiliki, yaitu dengan zaman Roh Kudus, maka dia boleh memiliki kasih dan kesetiaan, kasih yang luar biasa, extraordinary love daripada Tuhan, di mana dia boleh menyerahkan hidupnya sepenuh, dan dia boleh setia sampai pada akhirnya mengikut Yesus, menyerahkan hidup untuk Yesus. Nah, saudara, bagaimana dalam kehidupan kita dalam zaman-zaman seperti ini, di mana zaman COVID-19 ini, adakah kita tetap setia, punya extraordinary love kepada Tuhan? Nah, biar kita boleh datang kepada Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Saudaraku, memang saudara, seringkali ada penghalang untuk kita bisa punya extraordinary love, yaitu karena hidup yang tidak kudus. Ada yang dosa, di mana ada will, ada pel, saudaraku, yaitu ada wanita idaman lain ataupun pria idaman lain. Inilah satu dosa yang menjadi penghalang untuk kita bisa punya extraordinary love. Dan juga penghalang itu mamon, yaitu kita ingat Yudas rela menjual Yesus hanya dengan 30 keping uang perak karena mamon, saudaraku. Ya, di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia, yaitu kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudaraku, ya, mari kita mau belajar ya saat ini, yaitu faktor-faktor apa saja yang harus kita miliki supaya kita bisa mempunyai extraordinary love, saudara.
Ya, saudaraku, mari saya ambil 3 saja berhubung waktu. Yaitu yang pertama, punyailah hati yang mau berkorban, saudaraku. Ya memang, saudaraku, extraordinary love, saudaraku, kasih dan setia. Kasih dan kesetiaan itu perlu untuk dibuktikan, saudaraku. Ya, kita ingat kasih daripada Yesus. Kasihnya, ya, dan setianya yang sudah dibuktikan di atas kayu salib Golgota. Dia mau rela berkorban untuk kita. Dia yang sudah berjanji, dia menepati janjinya untuk dia boleh mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita yang percaya kepada nama Yesus. Itulah bukti daripada Yesus yang sedia berkorban, dan dia karena dia mempunyai extraordinary love, mengasihi kita semua, saudaraku. Ya, kalau kita ingat juga lilin yang menyala, sedia berkorban demi untuk menerangi kegelapan. Mari pada saat ini kita mau berkata, Tuhan, berikan aku juga kasih yang sedia, yaitu hati yang mau berkorban. Tuhan, mari supaya yaitu kasih dari surga mengalir dalam hidupku, supaya aku bisa mempunyai extraordinary love dalam hidupku. Nah saudara, ya yang kedua, yaitu punyailah kesabaran. Ini dibuktikan saudaraku, yaitu dengan waktu. Seorang ibu yang bernama Ibu Monica, saudaraku, dia mempunyai seorang anak yang sudah bejat moralnya. Bagaimana saudara? Dia tetap dengan sabar, yaitu mendoakan, menanti anaknya untuk bertobat. Tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi sampai berpuluh tahun. Saudara, satu waktu yang perlu saudaraku untuk pembuktian kesabaran seseorang, yaitu menanti dengan doa supaya anaknya boleh bertobat. Dan ternyata dengan satu kesabaran, extraordinary love daripada Tuhan menjangkau anaknya, sehingga anaknya boleh bertobat. Anaknya boleh bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya juga menjadi seorang tokoh daripada gereja. Saudara, memang mari saudara, kesabaran, adakah itu ada di dalam kehidupan kita? Untuk kita mendoakan suami kita yang belum bertobat, mendoakan anak kita, mendoakan menantu kita, atau mendoakan mertua kita. Saudara, mari saat ini kita berkata, Tuhan beri aku kesabaran untuk selalu mendoakan, yaitu mereka-mereka untuk mengalami yaitu satu extraordinary love daripada Tuhan. Yang ketiga saudaraku, yaitu taatilah perintah Tuhan. Saudara, yang ketiga dikatakan taatilah perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan berkata, kamu akan menuruti, mentaati segala perintahku. Nah, lakukanlah dan taatilah firman Tuhan. Maka kasih dari surga akan mengalir dalam hidup saudara. Saudara, saya ingat yaitu Daud. Daud seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, maka Tuhan memberikan extraordinary love kepada Daud. Kasih yang luar biasa daripada Tuhan boleh mengalir kepada orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Di mana Daud adalah seorang penggiring kambing domba. Saudaraku, dari seorang penggiring kambing domba, dia boleh diangkat menjadi seorang raja. Bahkan extraordinary love daripada Tuhan begitu besar dalam hidup Daud. Saudaraku, di mana Tuhan menyertai dia
Tuhan mengangkat namanya menjadi besar. Dan juga saudaraku, yaitu Tuhan selalu menyertai. Bahkan Tuhan juga selalu untuk memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Dan Tuhan juga mengokohkan tahta daripada Daud ini sampai kepada keturunan yang tetap, asal mereka tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan. Nah, mari saudara, kita mau mentaati akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya extraordinary love daripada Yesus mengalir di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 7, yaitu ayat yang ke-18, yaitu Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluargaku? Maka Engkau begitu, yaitu mengasihi aku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Begitu besar kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, extraordinary love daripada Tuhan kepada Daud, saudaraku. Bahkan sebuah nyanyian boleh mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Kalau aku boleh menjadi biji matanya Tuhan, kita boleh menjadi harta kesayangan daripada Tuhan. Extraordinary love daripada Tuhan boleh mengalir menjadi bagian kita. Oh, adalah satu kasih karunia daripada Tuhan. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh mempunyai extraordinary love, kasih yang luar biasa daripada Tuhan mengalir, sehingga sampai akhir hayat kita, Tuhan menjemput kita, kita tetap mempunyai kasih dan setia kepada Tuhan, dan juga kepada pasangan, juga kepada, yaitu dalam keluarga, dalam ibadah, saudaraku, dalam pelayanan. Dan kita boleh menjadi pemenang. Barang siapa yang setia sampai pada akhirnya, mereka akan menjadi pemenang. Dan dikatakan, barang siapa yang menang, mereka akan memiliki segalanya. Kita boleh masuk di dalam kemuliaan Tuhan, masuk yaitu di dalam surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari pada saat ini kita mau berkata, Tuhan, berikan aku extraordinary love, baik itu dalam keluarga, baik dalam ibadah dan pelayananku kepada Tuhan. Dan biarlah taruh dalam hatiku, yaitu hati yang mau berkorban, yaitu aku boleh mempunyai kesabaran untuk selalu mendoakan orang-orang yang kukasihi, dan juga supaya kasih daripada Tuhan itu mengalir dalam hidupku. Aku mau mentaati, yaitu perintah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari saya akan tutup dalam doa, yaitu khotbah pada saat ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan saat ini, di mana pada akhir zaman ini kami membutuhkan, yaitu extraordinary love daripada Tuhan boleh mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami butuh, karena pada akhir zaman banyak orang akan kehilangan kasih dan setia. Tuhan, mari kami ingin supaya kami tetap, yaitu setia sampai pada akhirnya, yaitu kedapatan sebagai hamba yang tetap setia. Tuhan mengiring Yesus, mempunyai kasih dan setia yang luar biasa daripada Tuhan. Mari Tuhan, saat ini jamah hati kami, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai anak, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai menantu, baik kami sebagai mertua. Tuhan, taruhlah extraordinary love daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami
boleh Tuhan setia sampai pada akhirnya. Dan berikan juga kepada kami Tuhan, yaitu hati yang mau berkorban seperti Tuhan. Dan kami juga mempunyai yaitu kesabaran dan juga hati yang taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kasih dari surga mengalir di dalam kehidupan kami semua, juga para pendengar saat ini. Tuhan memberkati kita. Kita boleh menjadi pemenang dan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ditinggikan
Kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami boleh ikut kebaktian kembali pada hari ini Tuhan. Sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi itu tidak membatasi kuasa-Mu untuk tetap bekerja dalam pribadi setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu benar-benar menjadi rema bisa kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi masing-masing Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat pergumulan setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul untuk ekonominya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaannya Tuhan, di mana mungkin bisnis kami lesu Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang dirumahkan, atau mungkin kami bahkan terkena PHK Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul untuk masalah keluarga kami Tuhan, di mana antara keluarga dan keluarga saling bercekcok Tuhan, antara suami dan istri nggak bisa akur, antara orang tua dan anak nggak bisa akur, antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain saling cekcok, nggak bisa akur Tuhan. Atau mungkin kami memiliki sakit Tuhan yang dokter katakan tidak mungkin bisa sembuh, tidak mungkin ada obatnya Tuhan. Atau mungkin saat ini kami sedang bergumul untuk masalah pribadi kami sendiri yang gak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata karena saking beratnya masalah kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa dari surga, dari tempat yang maha tinggi, Engkau melihat setiap pergumulan setiap kami. Dan saat ini kami bersatu hati, kami memanggil nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Bila saat ini solusi yang daripadamu, pertolongan yang daripadamu turun atas setiap kami. Dan saat ini kami terima sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu telah turun atas setiap kami, bekerja atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk mengubah segala kemustahilan menjadi keajaiban. Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk bangsa kami tercinta Tuhan. Engkau pakai para pemerintah Tuhan supaya mereka bisa tetap memimpin negara kami dengan bijaksana Tuhan. Dan bantu Tuhan untuk mengatasi masalah COVID, masalah ekonomi ini supaya segera teratasi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masalah COVID di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa terutama buat para penderita COVID di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Kau melihat sendiri makin hari makin bertambah Tuhan. Tuhan, kami menjerit Tuhan, biarlah Engkau Yesus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau sendiri yang menjamah umat-umat-Mu yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Tuhan. Mereka saat ini yang sedang terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, baik itu di Semarang, di Jakarta, di Medan, di Manado, dimanapun di Indonesia ini Tuhan, maupun di seluruh dunia, di Australia, di Inggris, Amerika, Kanada, Cina, dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan. Kami berdoa bilang Kau jamah setiap mereka, sembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau terima berkat-Mu. Mari para pendengar yang sedang menyaksikan kebaktian online pada pagi hari ini, mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara selalu dan menguatkan saudara selalu untuk terus berharap, terus maju di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah ikut bersama dengan kita di kebaktian online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.